Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita ditumbuhkan, iman kita dibangun dan dikuatkan. Dengan firman Tuhan, kita mendapatkan pedoman hidup. Dan firman Tuhan jugalah yang akan terus menerangi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan yang adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan yang menyatakan kebenaran firman-Nya, Dia singkapkan kebenaran firman-Nya, dan dengan pengurapan roh-Nya kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari, di akhir pekan ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang waktu hingga saat ini. Dan kami juga bersyukur untuk kasih setia Tuhan, segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan, perlindungan dan penyertaan serta pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Kejadian 6 ayat 22. Saya bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, tidak mudah. Nuh, seorang yang sangat luar biasa imannya, mendapat satu pesan, mandat, dan perintah dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Nggak tanggung-tanggung, ukurannya jumbo, besar sekali. Ya, kalau asal bikin mungkin ya oke, susah sih, tetapi ini lebih susah lagi. Kenapa? Karena Tuhan menentukan dari bahannya sampai desainnya, ukurannya. Dan Nuh melakukan tepat panjangnya, lebarnya, tingginya, ya, desain dalamnya seperti apa dan sebagainya. Termasuk kayu yang harus digunakan. Dan dalam hal ini kita melihat Nuh ini seorang yang belum punya teknologi seperti sekarang. Sekarang udah banyak mesin-mesin canggih. Zaman dulu belum. Dan Nuh bisa melakukan dengan tepat. Tidak mudah. Bukan hanya itu saja. Butuh proses waktu. Dan mungkin diketawain tetangganya, orang-orang sekitarnya. Ini orang yang aneh. Bikin bahtera, bikin perahu kok di sini. Ya, bisa saja bahkan mungkin diolok-olok. Tetapi Nuh tetap taat melakukan. Nah, bagaimana supaya bisa mengerjakan dengan tepat? Berarti dia selalu mendengarkan Tuhan. Dia selalu mendapat petunjuk dari Tuhan. Sehingga dia bisa mengerjakan pembuatan bahtera itu dengan tepat. Kalau nggak tepat, kekuatannya mungkin ya tidak akan maksimal, daya tahannya. Karena ini bukan hanya sekedar nanti bakal dipakai berlayar. Tetapi akan menghadapi hujan yang luar biasa, bahkan badai. Ya, ini luar biasa sekali. Dan isinya nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya Nuh dan keluarganya, tapi segala binatang suruh masuk ke dalam sepasang-sepasang. Ini juga luar biasa. Nggak hanya di situ ternyata. Kalau kita baca, kita akan menemukan Nuh juga harus mempersiapkan bahan makanan. Ya, ini bukan untuk sehari dua hari, bukan untuk 1-2 orang. Ya, untuk banyak orang. Ya. Jadi untuk dia sendiri, istrinya, anaknya, menantunya semua. Dan ini bukan untuk waktu yang pendek. Dia nggak tahu berapa lama nanti akan seperti itu. Dia siapkan semuanya itu.
Dan bahkan diperintahkan untuk dia ya membawa binatang-binatang masuk. Saya tidak tahu gimana caranya. Ya, itulah ya mandat atau perintah Tuhan yang harus dikerjakan oleh Nuh. Dan Nuh taat melakukan dan mengerjakan dengan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Cuma dikasih Tuhan, iman yang luar biasa dari seorang Nuh. Ya, karena apa? Lingkungannya, tetangganya dan teman-temannya, mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang diselamatkan hanya Nuh dan keluarganya. Karena yang lain tidak percaya dan tidak mau mendengarkan apa kata firman Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, kalau dalam hidupmu engkau merasa aku ini ya di komunitasku, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di lingkungan masyarakat, mungkin engkau hanya seorang diri yang percaya kepada Tuhan Yesus, hanya seorang diri jadi orang Kristen di situ. Yang penting dengarkan Tuhan, taati Tuhan, karena sesungguhnya ketika Nuh mengerjakan itu, sesungguhnya Tuhan menyertai. Tuhan terus berkomunikasi dengan Nuh. Dan Nuh selalu mendengarkan apa instruksi dari Tuhan. Sehingga dia bisa mengerjakan dengan tepat. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau ada dalam ketepatan di dalam Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi bagian untuk kita kerjakan. Kalau kita mau supaya tepat melakukan perintah-perintah Tuhan, selalu dekat dan dengarkan Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, dengarkan akan firman-Nya, dengarkan akan setiap petunjuk Tuhan. Bahkan ketika engkau menghadapi pergumulan hidup, engkau punya masalah, sesungguhnya Tuhan tetap dekat dan berkomunikasi dengan engkau. Dengarkan Dia, maka engkau akan menemukan solusi. Dengarkan Tuhan, maka engkau akan mengalami kemenangan. Dengarkan Tuhan, maka engkau akan mengalami terobosan-terobosan. Seperti yang terjadi dengan Nuh. Enggak main-main, enggak gampang mempersiapkan sebuah bahtera yang ukurannya sedemikian besar. Tetapi tidak ada yang mustahil. Nuh bisa mengerjakan dengan tepat. Itu karena Nuh punya kedekatan dengan Tuhan. Nuh punya iman, dia percaya sungguh akan Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu bukti iman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan. Dan supaya tepat, selalu dekat dan dengarkan Dia. Dan maka yang mustahil tidak lagi mustahil. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Tuhan, kami belajar dari seorang Nuh. Seorang yang luar biasa imannya. Percayanya kepadamu. Di saat orang-orang di sekitarnya, tetangga, lingkungannya tidak mengenal engkau. Tidak percaya kepadamu. Tapi Nuh percaya engkau mendengarkan, engkau bahkan mentaati yang engkau perintahkan. Mengerjakan satu proyek besar yang luar biasa. Dan semua dalam tuntunanmu. Maka Nuh bisa mengerjakan dengan tepat. Sehingga bahtera jadi dan akhirnya selamatlah kehidupan Nuh dan keluarganya. Serta binatang-binatang yang masuk ke bahteranya. Ialah kami belajar juga seperti Nuh, mentaati engkau, mendengarkan engkau, dan mengerjakan apa yang kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon penyertaan, tuntunan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka, mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.